warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helena Melinda, mahasiswi Prodi Pendidikan Matematika di STKIP Kusuma Negara, Jakarta. Kali ini saya akan mensimulasikan sistem pembelajaran blended learning dalam mata kuliah sistem pembelajaran matematika. Adapun sistem pembelajaran blended learning adalah pembelajaran yang dilakukan secara face to face dan virtual. Mau tahu bagaimana sih pembelajaran blended learning itu? Mari kita simak video berikut ini. Baik anak-anak, kita masuk ke materi tentang himpunan. Adapun pembahasan yang akan Ibu bahas yaitu yang pertama tentang konsep himpunan, yang kedua tentang penyajian himpunan, dan yang ketiga tentang diagram Venn. Oke, kita masuk ke penyajian ya anak-anak, ke konsep himpunan ya anak-anak. Yang pertama itu himpunan dapat diartikan sebagai kelompok, grup, gerombolan yang atau kumpulan objek yang sudah terdefinisikan dengan jelas. Misalkan nih, contoh himpunan. Himpunan siswa perempuan kelas 7A. Misalkan di kelas 7A itu ada Reni kan, ada Aisyah, ada Nur Aini. Nah, mereka berkumpul itu udah jelas ya, itu yang disebut dengan kumpulan siswa kelas 7A, perempuan kelas 7A ya. Contoh lainnya misalkan kumpulan guru olahraga, misalkan nih di SMPNU ini kelas 7 ini guru olahraganya Pak Lugi, kelas 8 itu Pak Sidik, kelas 9 itu Pak Maman. Mereka berkumpul itu udah jelas ya, itu yang namanya kumpulan guru olahraga SMPNU. Nah, selanjutnya contoh yang bukan himpunan, misalkan himpunan siswa gaul. Nah, kalian tahu nggak kalau di SMPNU itu ada yang gaul? Atau ada yang kece lah, bahasa zaman sekarangnya gitu. Kita nggak tahu ya yang gaul yang mana, yang nggak gaul yang mana. Nah, itu tidak jelas, berarti itu bukan suatu himpunan. Dari contoh di atas dapat kita simpulkan, himpunan adalah suatu kumpulan yang anggota-anggotanya jelas dan pasti. Ya. Selanjutnya yaitu tentang penyajian himpunan. Yang pertama dengan menjemputkan anggota-anggotanya atau enumerasi, misalkan menjabarkan anggota dari himpunan. Contoh,
Himpunan A adalah ada 2, 4, 6, 8. Nah, itu yang disebut dengan menjabarkan atau menyebutkan anggota-anggotanya atau enumerasi. Selanjutnya nih, penyajiannya itu dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Contoh nih, A adalah bilangan genap. Nah, selanjutnya dengan menyebutkan notasinya. Misalkan nih, sebuah bilangan, sebutkanlah bilangan genap. Misalnya dia bisa dilihat ya. A sama dengan kurung kurawal X himpunan X lebih dari 0, X elemen bilangan genap. Nah, itu di contohnya menyebutkan notasinya ya anak-anak. Nah, selanjutnya diagram pen diperkenalkan oleh John Penn. Ini sejarah singkatnya ya, pada tahun 1834 sampai 1923. Berikut adalah petunjuk atau cara menggambar diagram pen. Bisa dilihat ya anak-anak. Yang pertama yaitu dengan himpunan semesta atau S, dilambangkan S besar ya atau S kapital. Digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan bagian kiri atas paling persegi panjang. Yang kedua yaitu setiap himpunan yang sedang dibicarakan dalam himpunan semesta digambarkan dengan kurva tertutup yang sederhana. Dan yang ketiga yaitu setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik ya. Nah, sebelum kita masuk ke contoh diagram pen, kita akan membahas tentang himpunan semesta dan himpunan kosong ya anak-anak. Himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan. Himpunan semesta dilambangkan dengan S besar, ingat S besar atau S kapital ya kalau kalian nggak ngerti, dan disebut juga universal, dilambangkan dengan U. U-nya U besar juga. Contohnya nih, S bilangan asli. Nah, bisa dilihat ya. Nomor 2 yaitu tentang himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota dan dilambangkan dengan, bisa dilihat ya. Nih, contoh himpunan kosong yaitu misalkan menentukan himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Kira-kira ada nggak sih bilangan ganjil yang habis dibagi 2? Coba deh. Nggak ada kan? Nggak ada, berarti nggak ada anggotanya, nggak ada kelompoknya, berarti itu disebut dengan bilangan kosong ya. Selanjutnya nih, ada contoh diagram pen, bisa dilihat ya, gambarkanlah diagram pen dari himpunan S-nya atau semestanya yaitu 1 sampai 9. Himpunan A-nya itu 1 sampai 3 dan himpunan B-nya itu ada 4 sampai 6. Nah, ingat, buat persegi panjang, lalu ujung kiri tulis S atau semesta, lalu himpunan A-nya dengan kurva tertutup 1 sampai 3, himpunan B-nya 4 sampai 6, dan sisa dari A, B dalam semesta yaitu ada 7, 8, dan 9. Bisa dilihat ya anak-anak. Oke. Selanjutnya, kalau belum ada yang mengerti atau ada yang mau ditanyakan, kita kembali ke WhatsApp ya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Hari ini sudah melihat contoh video yang Ibu sudah buat? Apakah sudah mengerti semua tentang himpunan? Belum. Oke, Ibu jelaskan kembali ya. Lebih simpelnya seperti ini. Himpunan adalah kelompok, grup, atau gerombolan yang sudah terdefinisikan dengan jelas dan sudah ada buktinya. Misalkan gini ya, kumpulan siswa kelas 7A, misalkan Saiful, Nuraini, Nurul. Nah, itu udah jelas ya, itu sudah ada kumpulannya, maka itu disebut dengan himpunan. Baik, selanjutnya ada yang nggak dimengerti nggak selain itu? Saya Bu belum mengerti himpunan kosong.
Baik, himpunan kosong adalah, Ibu jelaskan ya, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Ada yang bisa mencontohkan himpunan kosong tidak? Oh baik, Nur Aini sangat bagus. Selain itu ada yang bisa mencontohkan tentang himpunan tidak? Saya Bu. Baik, silahkan Saiful. Contohnya himpunan seperti kampung, bayan, Bu. Oh, sangat bagus. Baik. Oke, ada yang ditanyakan lagi tidak anak-anak? Gak ada Bu. Oke, kalau begitu kita kembali ke WhatsApp ya. Terima kasih. Ibu tutup dulu ya. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.